Nah, ini pada mode E, saya tekan push button startnya itu sebentar saja. Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini saya akan mereview timer tipe H3CR. Yang pertama-tama ini adalah kode tipe dari timer Omron-nya H3CR ya. Nah, di sudut kiri atas timer itu ada dua indikator ya, power lampu warna kuning dan out itu lampu warna merah. Nah, power ini mengindikasikan kalau timer itu sudah menerima arus listrik dari sumber. Sedangkan out itu mengindikasikan koil bekerja setelah waktu yang telah ditentukan atau disetting pada timer ini. Nah, selanjutnya di sini ada mode ya. Nah, ini mode dari timer ada 4 mode ya. Yang pertama itu yang mode A, mode E, mode B2 dan mode J. Nah, selanjutnya sudut bawah kanan itu ada baut juga. Ini bisa kita atur satuan waktunya. Nah, ini bisa kita atur awalnya second ya, itu detik. Kita putar menjadi menit. Nah, kita putar lagi bisa menjadi hours ya atau jam. Nah, kita putar lagi menjadi 10 hours atau 10 jam satuannya. Apabila kita putar lagi balik lagi ke second atau detik. Nah, sedangkan baut sudut kiri bawah, nah itu untuk mengatur angka yang akan ditunjuk pada jarum timernya. Nah, ini contohnya masih begini ya angkanya. Nah, apabila saya putar angka-angkanya berubah. Nah, awalnya posisi 2 itu 5 detik, sekarang menjadi 2 detik ya. Nah, sedangkan untuk mengatur waktunya kita bisa memutar ya, yang lingkaran ini kita putar pakai jari saja. Nah, itu ada jarum penunjuknya. Nah, bisa kita setel ke angka mana ingin kita setting waktu timernya. Nah, sebelum kita merangkai timer, kita harus memperhatikan kontak dan koil dari timer tersebut ya. Nah, itu pasti ada di setiap bodi timernya. Nah, ini contohnya. Ini contoh tipe H3CR A8 ya. Nah, di sini kita lihat koilnya itu 27, NO-nya 1386 dan NC-nya itu 14 dan 85. Oke, sekarang kita akan memulai pengawatan timernya ya. Yang pertama-tama kita lepas dulu timernya dari soket sehingga memudahkan pengawatan. Nah, di soket sudah terlihat nomor-nomornya ya. Nah, nomor-nomor soket ini sesuai dari NO, NC dan koil pada bodi timer yang tadi. Nah, di sini ada terminal. Yang kabel hitam ini adalah pasalnya, sedangkan kabel abu-abu ini adalah netralnya. Nah, di sini saya akan menghubungkan pasal sumber ke inputnya MCB yang ini. Nah, selanjutnya output dari MCB saya akan hubungkan ke push button stop ya, yang warna merah ini. Nah, ini kita ambil yang sisi NC-nya aja. Inputnya 1 dan outputnya 2. Oke, output MCB sudah terhubung ke push button stop NC yang inputnya ya. Oke, sekarang push button stop NC outputnya akan kita hubungkan ke push button start NO ya. Nah, ini kita ambil yang sisi NO-nya aja, inputnya 3 dan outputnya 4. Oke, kita hubungkan output push button stop NC 2 ke input push button start NO 3. Oke, output dari push button NC dan input dari push button start sudah terhubung. Sekarang output dari push button start NO itu akan kita hubungkan ke koilnya timer pada soket angka 2. Nah, sedangkan sisi netralnya akan saya hubungkan dari sumber listrik langsung ke soket angka 7 pada sisi netral koil timernya.
Nah, sekarang saya akan memasang safe holdingnya ya. Nah, safe holding ini bisa kita ambil dari input push button start 3, kita hubungkan ke nomor 1 yang ada di soket. Lalu pada sisi output push button start itu kita hubungkan ke angka 3 pada soket timer ya. Nah, ini 1 dan 3 ini adalah kontak NO dari timer, di mana 1 input dan 3 outputnya. Oke, safe holdingnya sudah terpasang ya. Yang input push button startnya terhubung ke input 1 dan output push button startnya terhubung ke output 3 pada soketnya. Nah, selanjutnya untuk mengindikasikan koilnya bekerja itu kita memakai lampu indikator warna hijau. Ini saya akan paralel langsung ke koil 27-nya timer ya. Nah, yang pertama pada sisi fasa lampu kita hubungkan ke nomor 2 soket timer, sedangkan netralnya saya hubungkan ke nomor 7 soket timer. Oke, kita hubungkan yang fasa dulu ya. Lalu netralnya saya akan hubungkan ke coil timer nomor 7 pada soket. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan indikator standby itu lampu kuning. Nah, ini netralnya bisa langsung kita ambil dari lampu hijau ya. Kita couple aja. Sedangkan fasanya itu kita hubungkan ke output NC nomor 4 dari soket timer. Oke, penguatan sudah. Sekarang kita akan mensimulasikan timernya ya. Nah, yang pertama-tama kita pasang dulu timernya pada soket. Nah, sekarang kita atur waktu delaynya ya. Nah, di sini saya atur 5 second ya, atau 5 detik. Nah, untuk menghubungkan sumber listrik dan rangkaian timernya, kita naikkan MCB-nya menjadi on. Nah, di sini lampu kuning langsung menyala. Nah, sekarang saya akan menekan tombol start warna hijau. Nah, ini saya tekan cuman sebentar, sebelum sampai 5 detik sudah saya lepas. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini indikator power pada timer menyala ya, dan lampu hijau juga menyala, tetapi indikator outnya belum menyala karena belum mencapai 5 detik sudah saya lepas push button start hijaunya. Nah, bagaimana saya tahan tekan push button startnya sampai 5 detik. Nah, ini yang terjadi. Nah, di sini indikator power menyala sampai hitungan 5 detik, maka out menyala juga indikatornya. Nah, sehingga lampu kuningnya mati dan lampu hijaunya menyala. Nah, indikator out ini berarti coil timer sudah bekerja. Yang NO menjadi close, NC menjadi open. Nah, ini posisi tangan saya masih menekan push button start. Nah, apabila saya lepas, kondisinya masih sama ya. Yang lampu kuning mati, yang lampu hijau tetap menyala. Nah, ini karena adanya safe holding pada rangkaian timer ini. Nah, bagaimana cara saya mengembalikan pada posisi standby? Nah, kita tekan tombol stop. Nah, semuanya
mati ya, putus. Jadi lampu kuning dan lampu hijau itu padam. Nah, apabila saya lepas kembali ke posisi standby, lampu kuning menyala. Nah, sekarang kita akan rubah mode-nya ya. Sebelumnya mode-nya itu mode A. Nah, sekarang saya rubah ke mode E. Ini tinggal putar aja. Nah, sudah mode E. Nah, sekarang saya akan menekan push buttonnya. Nah, ini pada mode E. Saya tekan push button startnya itu sebentar saja. Coilnya langsung bekerja. NO menjadi close, NC menjadi open. Nah, dalam hitungan 5 detik, maka kontak-kontak yang berubah, coil yang bekerja tadi kembali seperti semula. Nah, selanjutnya saya akan mengganti mode-nya menjadi B2. Oke, sudah saya ganti mode-nya menjadi B2. Nah, ini tombol start hijaunya saya akan tekan dan tahan ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat indikator out-nya langsung menyala ya, menandakan coil timernya bekerja, kontak-kontak timernya berubah, NO menjadi close, NC menjadi open. Nah, cuman bedanya pada mode B2 ini lampu kuningnya itu flicker ya, kedip-kedip. Jadi artinya coil timer akan bekerja on off ya, selama selang 5 detik. Kontaknya berubah kembali semula, berubah kembali semula. Nah, sekarang kita ubah lagi mode-nya, kita putar bautnya. Nah, ini kita rubah menjadi mode J ya. Nah, sudah menjadi mode J. Nah, sekarang akan kita tekan push button start. Nah, kita lihat apabila kita tekan push button start hijau ini, kita tahan sampai 5 detik, maka indikatornya menyala, coil bekerja, tetapi cuma sebentar langsung menyala kembali lampunya. Dan coilnya menjadi tidak bekerja kembali dan kontak timernya berubah ke posisi sebelumnya kembali. Nah, begitu cara kerja mode J-nya. Jadi coil timernya bekerja cuman sebentar langsung tidak bekerja lagi. Oke, sekian video review cara kerja dan pengawatan pada timer H3CR A8 kali ini. Nah, apabila teman-teman yang belum paham, bisa komen di bawah. Nah, apabila teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.